Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu Presiden itu Henry Satrio. Tapi kan Oh, itu nggak nyambung. Itu Jaka Sembung bawa golok tadi itu. Kan Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama, tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi Presiden Anies Baswedan, baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang karena memang didukung. gitu Iya. ya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih, tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu Presiden itu Henry Satrio. Tapi kan Pak, Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Kameranya di sini. Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan, tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain, itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo, ya, bahwa kan ini keputusan murni Pak Prabowo dan ini prerogatif Presiden. Iya betul. Gimana? Itu versinya Pak Kodari, kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Papa juga, tapi kan saya tidak mungkin ngarang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada orang-orang nggak terjawab tadi tuh, kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada nah itu gitu. PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Sri Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang kalau ini saya dulu jawab. Kalau ini oke nggak? Gini. Oke banget tuh. Ini oke. Jangan beliau dulu yang jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain. Bagaimana kekayaan alam Indonesia itu untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Itu Jaka Sembung bawa golok tadi itu. Kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya begini, infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya ini lagi ngebelain Pak Prabowo nih, Pak Prabowo ya. Pertumbuhan ekonomi, nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Di mana-mana yang namanya pembangunan infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Justru Pak Jokowi ini meletakkan dasar ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini kerjasama yang luar biasa ini.